Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya, benar. Sebelum kita masuk ke babul af'al, coba dibaca dulu bab yang sebelumnya tentang mu'rabat ya. Mu'rabat, al-mu'rabat. Coba dibaca bersama-sama. Faslun al-mu'rabat itu. Yuk, monggo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun iku asal suci. Al-mu'rabatu utawi kalimat-kalimat ismani sebagian iku yurohu dengan bil harakati kelawan kira-kira harapan wakismun lan sami sebagian iku yurohu dengan bil hurufi kelawan kira-kira falani mongko utawi perkara yurohu kang den kira-kira alani bil harakati kelawan kira-kira harokat iku arba'atun wae papat kira-kira ono al-ismun mufradu lan siji isim wajib taksiri lan jamak taksir wajib muannats lan jamak muannats asalimu kang selamat wal fi'lu lan fi'lu lan alladzi kang ora tetemu bi akhirih lawan akhir mudhari apa syai'un suci-suci wa kulluha lan sabaran iku turfa'u dan rohae video mati kelawan doma wadon sobu dan masuk ke firman hati kelawan masa wadon faru dan demofanake opo juga birbasi kelawan asalimu kang selamat yusufu dan asofake apa jaman mana disalih wal ismu al-isim alladhi kang layan sorifu orang moko alladhi yufadu tenjenake apa alladhi bilfatati kelawan fathah wal fi'lu mudhari'i lan fi'lu al-mutar al-akhir kang mutar huruf akhirnya wal asma'u lan pira-pira isim al-hamzatu kang lima wal af'alu lan pira-pira fi'il al-hamzatu kang lima wa hiya utawi amalul khamsa iku ya alani ya amat ya alani wa tafalani lan tafalani wa yaf'aluna
bil ya'i kelawan ya wa amal al-fa'il lan anapun utawi pira-pira fi'il al-khamsatu kang 5 fatrun aku mongko iku den nuduhake apa amal khamsah bintuni kelawan fatrun lan den nasabake apa amal khamsah jamu lan den nasabake apa amal khamsah hakika kelawan buang nun. Ya. Tentang al-mu'arad, pembagian atau rangkuman dari bab i'rab yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Sekarang lanjut ya. Babul af'ali. Babul af'ali utawi iki iku bab nerangake pira-pira fi'il. Al-af'alu utawi pira-pira fi'il iku salah satun telu. Maudin suwiji fi'il maudi wa mudhari'un nomor loro fi'il mudhari' wa amrun lan fi'il amr nomor telu fi'il amr. Jadi fi'il itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada fi'il maudi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Ya. Fal maudi mongko utawi fi'il maudi iku maftuhul akhiri den waca fathah huruf akhire iku maftuhul akhiri den waca fathah huruf akhire abadan ing dalem selawase. Wal amru utawi fi'il amar iku majzumun den jazmake abadan ing dalam selawase. Wal mudhari'u utawi fi'il mudhari' iku ma barang kana kang ono fi awalihi tetep ing dalem kawitane mudhari' tetep ing dalem kawitane fi'il mudhari' apa ihda zawaidi salah suwijine pira-pira huruf zaid, huruf tambahan, huruf zaid itu. Apa ihda zawaidi salah suwijine pira-pira huruf zaid al-arba'i kang ono papat yajma'uha kang ngumpulake ha ing zawaid apa qauluka ucapan sira anaitu lafaz anaitu alias alif atau a kemudian na ya ta alif nun ya ta ya supaya mudah disingkat anaitu atau anita. Wa huwa utawi fi'il mudhari' iku marfu'un den rafa'ake. Wa huwa utawi fi'il mudhari' iku marfu'un den rafa'ake abadan ing dalem selawase. Hatta yadkhula sehingga manjing alaihi ing atase fi'il mudhari' apa nasibun amil kang nasabake au jazimun utawa amil kang jazmake. Wanawasibu mongko utawi pira-pira amil kang nasabake. Fanawasibu mongko utawi pira-pira amil kang nasabake iku asyaratun 10. Wahya utawi an-nawasib iku an walan lan wa idan wa kai wa lam kai
walam juhud lan lam juhud, wa hatta lan hatta, wal jawab bil fa lan jawab, wal jawabu lan jawab bil fa kelawan fa, wal jawabu lan jawab bil fa kelawan fa, wal wawu lan wawu, wa au lan au. Amil nawasih. Wal jawazimu utawi pira-pira amil kang jazmake, wal jawazimu utawi pira-pira amil kang jazmake iku tamaniyata asyara, iku tamaniyata asyara 18, tamaniyah 8, asyara 10, berarti 18. Iku tamaniyata asyara 18. Wahia utawi jawazim, wahia utawi jawazim iku lam, walamma lan lamma, wa alam lan alam, wa alama lan alama, walamul amri lan lam amr, wa du'a lan lam du'a, wala finnahyi lan la finnahyi kang lumaku ing dalem makna nahyi. Nahyi itu larang, ya larang, mencegah, larang. Wa du'ai lan du'a, wa in lan in, wa ma lan ma, wa mahma lan mahma, wa irma lan irma, wa ayyun lan ayyun, wa mata lan mata, wa ayyana lan ayyana, wa aina lan aina, wa anna lan anna, wa haitsuma lan haitsuma, wa kaifama lan kaifama, wa idzan lan idzan, fi syi'ri ing dalem apa syi'ri, ya tingkai syair, fi syi'ri ing dalem tingkai syair, khosatan kelawan tertentu. Ya, jadi bab ini membahas tentang fi'il, ya, membahas tentang fi'il, bahwa yang namanya fi'il itu bisa disebut juga dengan kata kerja. Jadi yang mengandung aktivitas, jadi memiliki makna aktivitas dan disertai dengan pengertian zaman. Ya, disertai dengan pengertian zaman. Kalau isim kemarin masih ingat, bisa disebut dengan kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Jadi mengandung unsur waktu, mengandung unsur aktivitas atau pekerjaan. Nah, fi'il itu terbagi menjadi tiga. Fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fi'il madhi. Ya, yang kedua ada fi'il mudhari. Yang ketiga ada fi'il amar. Ya, madhi, mudhari, amar. Apa tuh madhi itu? Masa lalu. Madhi itu kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Jadi menjelaskan peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas yang telah berlalu. Ini sudah terjadi di masa yang lalu, ya, bukan sekarang. Kemarin, tadi pagi, tadi siang, itu masuk zaman madhi atau fi'il madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bagaimana? Yang sedang dilakukan. Iya, jadi fi'il mudhari itu yang saat ini sedang terjadi. Saat ini kita sedang belajar nahwu. Nah, ini berarti masuk kategori fi'il mudhari. Ya, aktivitasnya sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fi'il amar. Fi'il amar. Ya, fi'il amar. Fi'il amar itu bisa disebut dengan Perintah. kata kerja perintah. Ya. Jadi yang mengandung makna memerintah atau menyuruh. Tulislah, bacalah, hafalkanlah, diskusikanlah. Nah, itu masuk kategori fi'il amar. Fi'il amar itu berarti kapan waktunya? Kapan waktunya?
Yang akan datang. Yang akan datang. Menyuruh berarti sama sudah melakukan apa belum? Masih mau mengerjakan kan? Iya. Ya, itu fi'il amar. Ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka yang namanya fi'il madhi itu di fathah huruf akhirnya. Berakhiran harokat fathah berarti itu menunjukkan fi'il madhi. Ini secara umum. Ya, secara umum pada kasus umum ya, belum menyinggung kalau ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Ini pada kondisi umumnya. Kemudian wal amru majzumun abadan. Kemudian yang namanya fi'il amar itu selamanya di jazm. Di jazm itu disukun. Ya, disukun. Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu perintah. Ya, bacalah. Ya, bacalah. Jadi di situ di harakati apa? Sukun. Iqra. Ijlis. Uktub. Apa lagi? Iftah. Idrib. Dan seterusnya. Nah, berharokat sukun menunjukkan makna perintah. Menunjukkan makna perintah. Kemudian wal mudhari' makana fi awwalihi idza zawaid al-arba' yajma'u qawluka annaitu. Kemudian untuk fi'il mudhari' ini tidak seperti madhi atau amar. Kalau madhi itu selamanya di fathah. Kalau amar selamanya di jazm. Ya. Kemudian kalau mudhari' di sini ada penjelasan maka nafi awalihi idza zawaid, ketika diawali dengan salah satu huruf tambahan. Ya, zaid itu tambahan. Jadi hurufnya awalnya nggak ada. Jadi itu sebagai huruf tambahan, sehingga di situ menjadi ciri atau tanda bahwa ini menunjukkan fi'il mudhari'. Apa tandanya? Tandanya ada 4, tambahannya ada 4. Apa? Ana itu huruf alif atau nun atau ya atau ta. Ya, jadi ada 4 ini. Kalau menemukan fi'il kok diawali dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka itu menjadi ciri dari fi'il mudhari'. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya tidak mengetahui artinya, belum pernah menjumpai ini kalimat apa, maka silakan dilihat dari ada enggak tambahan huruf di depan. Ada enggak alif atau ada enggak huruf nun atau ada enggak ya atau adakah tambahan ta. Jadi di situ. Kalau misalnya ada, itu bisa menjadi salah satu tanda oh ini berarti fi'il mudhari' untuk menentukannya. Seperti itu. Kalau enggak ada, enggak ada tambahannya, berarti bisa menjadi apakah ini fi'il madhi ataukah fi'il amar. Dilihat lagi nanti ciri berikutnya. Apakah ini berharokat fathah ataukah berharokat sukun? Enggak ada harokatnya belas. Kita bundulan. Bagaimana? Dilihat rentetan kalimatnya. Ya, maka nanti akan bisa menemukan. Jadi salah satunya dari makna, salah satunya dari tandanya, kemudian yang lain dari unsur-unsur kalimat pembentuknya dalam konteks satu kalimat utuh. Nanti supaya ketemu, oh ini fi'il madhi, ini fi'il amar. Itu ya. Kemudian fi'il mudhari' marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Fi'il mudhari' itu selamanya di rafa. Selamanya di rafa. Kecuali ketika kemasukan amil nasab atau amil jazm, baru nanti tidak dibaca rafa. Ya.
akan dibaca rofa ketika tidak ada amil nasab atau amil jazm. Ya, itu. Tapi kalau sudah kemasukan amil nasab atau kemasukan salah satu dari amil jawazim, maka nanti akan berubah. Bisa nanti dibaca fathah, bisa juga nanti dibaca sukun. Ya, sesuai dengan amil apa yang memasukinya. Kemudian ini bahas tentang amil nawasib. Fanawasib asyaratun. Amil nasab itu jumlahnya ada 10. Ya, dalam kitab ini dijelaskan amil nawasib itu jumlahnya ada 10. Apa saja? An, lan, ilan, kai, lam kai, lam juhud, hatta, fa jawab, sama wawu, sama au. Ya, jumlahnya ada 10. Benar 10 ya? An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, fa jawab, wawu, au. Ya. Jadi ada 10 yang masuk kategori amil nawasib. Ya. Jadi 10 itu yang pertama adalah an. An itu kalau dimaknai maknanya yento. Contohnya begini. Ayadriba. Dari kata yadribu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kok tahu fi'il mudhari' yadribu? Dari mana? Ada masukan. Karena di depan kita bisa melihat ada huruf ya. Ya, yadribu ada huruf ya, masuk kategori 4 huruf zaidah tadi. Anita tadi, ana itu tadi. Ya, berarti ini masuk kategori fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kemudian kalau fi'il mudhari' itu yadribu kok kemasukan amil nawasib berupa an, maka nanti akan dibaca fathah nasab. Dibaca nasab. Ya, tandanya berupa fathah. Ayat driba, bukan yadribu lagi. Ya. Jadi selama tidak kemasukan amil nasab sama amil jazm, maka dibaca rafa. Tapi ketika sudah kemasukan salah satu dari amil nasab atau amil jazm, maka nanti akan berubah menyesuaikan amil apa yang masuk. Ya, kalau an karena amil nasab berarti dibaca mansub. Yadribu menjadi an yadriba. Ya. Kemudian lan itu maknanya orang bakal, tidak akan. Ya. Layang suro, layadriba, lan yadriba, lan tadriba, lan yakro'a, tidak akan membaca. Lan yakro'a Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad tidak akan membaca Al-Qur'an. Ya, yang tadinya mestinya yakro'u karena kemasukan lan menjadi lan yakro'a. Ya, contohnya itu bisa dicatat sebagai tambahan penjelasan sendiri ya. Ya, lan yakro'a, lan yajlisa, lan yadriba. Ya, lan itu artinya tidak akan. Kemudian idan itu artinya apa? Yang kuno. Apa? Kalau begitu bahasa Indonesianya. Ya, idan yang mengkono gitu ya. Kalau begitu gitu ya. Jadi idan yafroha abuhu. Idan yafroha abuhu. Jadi dicontohkan dalam kitab ini idan yafroha abuhu dadi wang sulane wong kang ngucap yajtahidu zaidun. Yajtahidu zaidun. Zaid bersungguh-sungguh. Zaid itu tenanan dalam belajarnya. Yajtahidu zaidun. Zaid dalam menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Maka yafroha idan yafroha abuhu. Maka atau jadi ayahnya senang ya, gitu. Idan yafroha abuhu. Yajtahidu zaidun. Idan yafroha abuhu. Ya. Jadi karena Zaid ini tenanan belajarnya, membuat ayahnya senang. Idan artinya yang mengkono. Kai artinya apa?
yento. Ya, kai artinya yento. Idrib Zaidan kai yata'allama. Idrib Zaidan kai yata'allama. Apa itu artinya? Idrib Zaidan, pukullah Zaid supaya dia mau belajar. Idrib Zaidan kai yata'allama. Mestinya kan yata'allamu ya, karena fi'il mudhari. Ya. Tapi karena kemasukan kai maka dibaca mansub, ya, dibaca nasab atau mansub, sehingga menjadi kai yata'allama. Idrib Zaidan kai yata'allama. Ya, pukullah Zaid supaya dia belajar. Ya. Lamkai itu maknanya supaya. Drapun itu ya supaya. Contohnya Ja'a Zaidun liyaktuba. Ja'a Zaidun liyaktuba. Zaid datang berapun untuk menulis. Ya. Jadi tujuannya untuk menulis. Zaid datang dengan tujuan atau supaya dia menulis. Lam juhud itu maknanya marang. Lam juhud maknanya marang. Contohnya makana Zaidun liyaghdaba. Makana Zaidun liyaghdaba. Mestinya yaghdhabu karena kemasukan lam juhud, ya, lam juhud maka dibaca liyaghdaba. Kemudian hatta itu artinya sehingga, ya, sehingga bahasa Indonesia. Jadi hingga gitu ya. Contohnya udkhul hatta tasma'a. Udkhul hatta tasma'a. Mestinya tasma'u karena kemasukan hatta menjadi hatta tasma'a. Kemudian yang ke-8 fa jawab tadi ya. Fa kang mudhari'e dadi jawabe nafi. Ya, jadi menjadi jawab dari kalam nafi atau tolak. Nafi itu meniadakan. Yang mengandung unsur tidak atau bukan itu masuk namanya nafi, ya. Atau tolak itu mengandung unsur permintaan. Tolak itu mengandung unsur permintaan. La tadrib Zaidan fayaghdaba abuhu. La tadrib Zaidan, jangan kau pukul Zaid. Fayaghdaba abuhu. Fayaghdaba abuhu. Mestinya yaghdabu karena ada fa jawab di sini. Fa jawab, jadi fa yang di situ menjadi jawaban dari kalam nafi yang diucapkan sebelumnya. La tadrib Zaidan, jangan kau pukul Zaid. Fayaghdhabu abuhu, maka ayahnya nanti akan marah gitu. Jadi jangan kau pukul Zaid. Lek kok pukul bapake marah, nesu gitu. Jadi fa di sini berfungsi sebagai fa jawab dari kalam nahi. Jadi ada kalau begini maka kayak gitu loh. Jadi itu namanya fa jawab. Kemudian wawu wawu kang mudhari'i jadi jawabe nafi atau tolak. Ya, jadi mirip dengan yang tadi. La tasma wa tadhak. La tasma wa tadhak. Jangan kau dengarkan. La tasma, jangan kau dengarkan. Wa tadhak, maka kamu akan ketawa karena lucu yang disampaikan. Jangan kamu dengarkan itu orang itu. Kalau mau dengarkan, nanti kamu akan ketawa terbahak-bahak gitu. Maksudnya begitu. Ya. La tasma wa tadhaka. Mestinya tadhaku karena di sini ada wa di sini wa sebagai wawu jawab dari kalam sebelumnya nafi atau tolak, maka kemudian dibaca wa tadhaka. Ya, wa tadhaka bukan wa tadhaku karena wanya wawu jawab. Kemudian yang ke-10 au itu artinya apa ya?
utawa ya, utawa. Contohnya la adribanna au yata'allama. La adribanna au yata'allama. Di sini mestinya kalau nggak ada au itu dibaca yata'allamu. Tapi karena ada au yang di sini adalah amil nawasib, maka dibaca au yata'allama. Ya. Wal jawazimu samaniyata asyara. Sedangkan jazm ya, sedangkan amil jazm itu jumlahnya ada 18 ya, ada 18. Ada 18 itu apa? 1 lam, 2 lama, alam, alama, lam amr, lam doa, lam nahi ya, lam fin nahyi ya. Kemudian lam doa, in, mahma, idma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haifuma, kaifama, idan yang terakhir. Ya, jadi ada 18 yang menjadi bagian dari amil jawazim. Ya, amil jawazim. Ini bagaimana? Ya, tidak bisa dihafalkan. Tapi tidak semuanya biasa terpakai. Ada beberapa yang sering terpakai kayak lam, alam, lama itu sering terpakai. Untuk yang lain ya kadang terpakai, tapi jarang. Jarang. Di beberapa yang sering, termasuk juga yang nawasib tadi. Ada yang sering terpakai an, lan, itu sering dipakai, itu sering kita jumpai. Jadi untuk yang lain itu ya terkadang ada, ini jarang digunakan. Ya, jadi ini untuk amil jawazim ya. Contoh bisa ditulis sendiri nggih? Ya, coba saya kasih contohnya. Jadi untuk amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu jumlahnya ada 18. Pertama adalah lam. Lam itu contohnya bagaimana? Kita bisa mengambil contoh surat Al-Fatihah itu ada ayat yang diawali dengan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi lam di situ menjazmkan. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian lama. Contohnya gimana? Lama yanfa umri. Lama yanfa umri. Kemudian alam contohnya alam nasyrah, kalau di surat Al-Insyirah ya. Alam nasyrah laka sadrak, alam nasyrah. Jadi ketika ada alam maka dibaca majzum. Ya, majzum. Nasyrahu dibaca menjadi nasyrah. Ya, alam nasyrah laka sadrak. Ya. Kemudian alama, ada surat apa lagi ya itu yang ada alam itu ya? Apa lagi? Apa? Yang Mbak yang ada awalan alam. Alam taro ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Alam taro ya di situ. Karena di situ ada huruf ilat kan? Iya, jadi hilang huruf ilatnya. Sehingga di situ alam taro. Benar tidak ada alif lainannya kan? Coba nanti dicek ya di Al-Qur'an. Alam taro itu ada alif lainannya apa enggak? Karena di situ kemasukan alam, tidak ada ya. Ya, jadi huruf ilatnya hilang. Ya, mahdhuf yang kemarin kita bahas itu. Jadi kalau kemasukan ambil nawasib, kok di situ ketemu dengan apa? Kalimat yang mu'tal akhir, maka di situ huruf ilatnya akan hilang. Ya. Hilang mahdhuf huruf ilatnya. Alam taro, apalagi? Alam nasyrah, apalagi? Alam yaj'al, iya, alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Nah, itu kan alam yaj'al, bukan alam yaj'al kan? Ya, jadi ketika kemasukan salah satu amil jawazim, maka yang tadinya fi'il mudhari itu dibaca rafa, maka menjadi dibaca jazm. Alam yaj'al kaidahum, ya.
Kemudian apa tadi? Alam udah. Alama ansurka. Alama ansurka. Ya. Contohnya lagi lam amr atau lam doa. Liyata'allam Zaidun. Jadi karena ada li, ada lamnya lam doa atau lam amr. Lam amr itu lam yang mengandung perintah atau lam yang menyuruh, yang mengandung makna menyuruh. Liyata'allam Zaidun liwafiq rabbuka. Liyata'allam Zaidun, Zaid seharusnya belajar supaya Tuhanmu itu memberikan taufik kepadamu. Dia memberikan taufik, memberikan kemudahan, memberikan petunjuk kepadamu. Jadi liyata'allam bukan liyata'allam, karena di situ lamnya masuk kategori amil nawaksib ya. Bisa ya tulis sendiri ini atau saya tuliskan? Ada sepeda. Liyata'allam. Jadi dibaca majzum. Nomor berapa tadi ya? Dari awal aja. Tuh, ini yang masuk kategori amil ya. Amil jawazim. Ada berapa? 19. Nomor 1 apa? Lam. Gimana lam? Lam yalid. Lam yulad. Lam yalid. Lam yulad. Nomor 2 apa? Lama. Apa nomor 2? Lama. Gimana lama? Lama yang fakuri. Apa rasanya? Alam. Yang keempat, alamat. Mana contohnya? Alamat. Pinjam. Apa ada spidol lain, Pak Rizky? Ini dipinjam. Lam amar.
marfu'in. Yang ke-8 ma. Yang ke-9 man. Mana contohnya? Man ya'mal majidahir yanja. Ya. Manjada manjada wajada man yasma su'an hijra. Dan seterusnya. Anaknya minta spidol terus. Jadi contohnya ini aja ya, bisa disambung berikutnya, cari sendiri dari sekian 18 kita ada contoh 9. Sebenarnya sampai 18 mau saya tuliskan. Ya, jadi ketika fi'il mudhari kok kemasukan salah satu dari amil jawazim, maka nanti yang mestinya dibaca rofa selamanya maka akan berubah menjadi dibaca jazm atau dibaca sukun. Ya, dari sekian contoh-contoh ini jelas semuanya dibaca sukun ya. Man ya'mal su'an yudrabu. Barang siapa yang berlaku kejahatan, yang melakukan kejelekan, maka dia akan dipukul. Ya. Dan seterusnya. Man yajtahid yanja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti dia akan sukses. Ya. Ya, jadi seperti itu. Man yajtahid yanja. Man tajtahid tanja. Ya. Barang siapa dari kalian yang sungguh-sungguh, maka kalian akan menuai kesuksesan. Baik, berikutnya. Jadi itu sampai dengan idzan yang terakhir itu contoh atau bagian dari amil jawazim. Sampai di sini jelas ya bahwa fi'il terbagi menjadi 3. Fi'il yang selalu dibaca majzum adalah fi'il amar. Fi'il yang selalu dibaca fathah fi'il madhi. Fi'il yang selalu berharokat doma atau marfu fi'il mudhari selama tidak ada amil jazm atau amil nasab yang memasukinya. Jadi selama nggak ada amil jazm atau amil nasab, selamanya dibaca marfu. Ya, itu untuk fi'il mudhari. Tapi kalau sudah kemasukan itu, maka dia akan berubah, tidak marfu lagi. Bab berikutnya. Bab berikutnya tentang bab marfu'atil asma. Bab marfu'atil asma. Bab marfu'atil asma utawi iki bab nerangake pira-pira makmul pira-pira apa ini? Makmul marfu'
marfu'atil asma. Marfu'atil asma. Jadi merofakkan beberapa isim ya. Utawi iki iku bab kang nerangake marfu'e pira-pira isim ya. Babu marfu'atil asma utawi iki iku bab nerangake pira-pira makmul marfu' wa ism. Jadi bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca rofa, maksudnya begitu ya. Marfu'atil asma ngerofa'ake pira-pira isim ya, supaya mudah pemahamannya seperti itu. Al-marfu'atu utawi isim-isim kang anduweni i'rab rafa. Al-marfu'atu utawi isim kang anduweni i'rab rafa iku sab'atun ana pitu. Iku sab'atun ana pitu wahya utawi sab'ah iku al-fa'ilu fa'il wal maf'ulu lan maf'ul alladzi lam yusamma. Alladzi kang lam yusamma ora disebut apa fa'iluhu fa'ile maf'ul fa'ile maf'ul kang ora disebut fa'ile. Lam yusamma fa'iluhu kang ora disebut fa'ile. Fa'ile apa? Kok maf'ul? Fa'ile apa? Fi'il. Wal mubtada lan mubtada wa khabaruhu lan khabare mubtada. Wal mubtada lan mubtada wa khabaruhu lan khabare mubtada. Wasmu kana lan isim kana wa akhwatiha lan pira-pira dulure kana. Wasmu kana lan isim kana wa akhwatiha lan pira-pira dulure kana. Wa khabaru inna lan khabare inna. Wa khabaru inna lan khabare inna wa akhwatiha lan pira-pira dulure inna. Wattabi'u lan lafat kang anut lil marfu'i marang isim kang den rafa'ake. Lil marfu'i marang isim kang den rafa'ake wa huwa utawi tabi' iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. An-na'tu suwiji na'at wal 'atfu lan 'ataf wat tauqidu lan taukid wal badalu lan badal ya. Jadi ini bab menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca rafa ya. Apa saja? Ada 7 yang masuk kategori marfu'atil asma, yang masuk kategori isim-isim yang dibaca rafa. Apa? Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya alias naibul fa'il ya. Jadi maf'ul yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Jadi itu disebut juga dengan naibul fa'il atau pengganti ya, naibul fa'il. Wal mubtada, yang ketiga mubtada, wa khabaruhu dan khabarnya mubtada. Jadi mubtada dan khabar. Kemudian yang kelima ismu kana wa akhwatuha, isimnya kana dan saudara-saudaranya kana. Ya, nanti ada penjelasannya secara rinci di bab berikutnya. Kemudian khabaru inna wa akhwatuha. Kemudian khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Kemudian at-tabi. Ya, tabi itu yang mengikuti ya. Jadi dinamakan tabi. Lah tabi ini, tabi untuk marfu ini ada 4. Apa? Yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Ya. Adapun rinciannya nanti di bab selanjutnya. Sampai di sini saja dulu supaya tidak bingung. Jadi untuk bab marfu'atil asma ada 7. Apa? Fi'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tabi. Nah, tabi ini
ada 4 cabang, ada 4 bagian. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan dihitung satu-satu semuanya, itu jumlahnya ada 7. Yang ketujuh ini kan dibagi menjadi 4. Berarti ada 11 sama 10? 10. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana wa akhwatuha, tabi'nya terdiri dari na'at, atof, ada 10. Ya, kalau dijadikan semuanya satu ada 10. Karena ini tabi' dijadikan dalam satu klasifikasi, maka menjadi 7. Ya, supaya tidak kelihatan bolong. Ya, karena tabi' nanti ada ketentuannya sendiri. Ya pun, sampai di sini saja. Usah banyak-banyak dipahami yang sedikit ini supaya nanti bisa lebih paham. Monggo kita akhiri dengan doa majlis. Monggo. Man tajtahid an ya man yajtahid